Halo semua, salam kenal dan selamat bergabung di channel Animenai. Masih melanjutkan light novel dari Rakudai Kishi no Cavalry sebelumnya. Di mana di chapter terakhir volume 16, Toka, Kanata, dan Utakata tengah berada di Fukuoka dengan maksud mengunjungi kampung halaman sekaligus tempat Toka dan Utakata dibesarkan. Di sana, mereka mendapati rumah Wakaba yang sedang dalam masalah dan juga kedatangan seorang lelaki tua misterius yang menolong mereka. Dan di panel terakhir kita diperlihatkan Toka yang sedang bersama dengan lelaki tua misterius tersebut sedang berada di makam orang tua Toka. Di mana kita dikagetkan dengan pernyataan dari lelaki tua tersebut, yang menyatakan bahwa dirinya adalah pendiri dari kelompok yang bernama Tendo Usu yaitu, Tendo Harima. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya, persiapkanlah dirimu. Sebelum kita melanjutkan ke cerita utama dari volume 17 ini, kita akan masuk ke intermission volume 17 terlebih dahulu dengan judul, Spreading Ripples. Cerita dimulai di mana menceritakan tentang keluarga Totokubara yang adalah konglomerat terbesar kedua di Jepang yang dulunya merupakan bangsawan dari Prancis. Mereka masih memiliki gagasan lama tentang tugas mulia di abad ke-21 yang dimana mereka tidak memonopoli kekayaan, melainkan mendirikan yayasan kepentingan umum dan mengembangkan berbagai bisnis kesejahteraan sosial. Di sisi lain, Kanata yang merupakan asisten umum Yayasan Kesejahteraan Totokubara, saat ini sedang sibuk mengurus dokumen di fasilitas yayasan. Sebelumnya, Kanata datang ke Wakaba House di Fukuoka bersama Toka Toudo dan Utakata Misogi, tapi mereka hanya bersama selama 2 hari. Dikatakan, masalah yang dihadapi rumah Wakaba akhir-akhir ini mengganggu Kanata dan dia berharap rencana yang diajukan oleh lelaki tua yang tinggal di rumah Wakaba saat ini akan berhasil menyelesaikan masalah. Akan tetapi, tiba-tiba Kanata menerima telepon dari Itsuki Kurogane yang mengejutkannya. Sepertinya, hal tersebut berkaitan dengan Tendo Harima dan Kanata kebetulan telah melakukan penyelidikan ke polisi tentang identitas lelaki tua yang saat ini berada di rumah Wakaba. Mendengar Kanata yang berkata tentang lelaki tua, Itsuki lalu memberitahu Kanata bahwa lelaki tua itu adalah Tendo Harima, yang sebenarnya adalah penjahat berbahaya yang melarikan diri dari penjara milik Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir. Pernyataan darurat lalu dikirim ke Ksatria Penyihir di Kyushu dan Kurono Shingouji sudah dalam perjalanan ke sana. Itsuki juga memberitahu Kanata bahwa Tendo Harima adalah bencana berbentuk manusia dan ksatria biasa bahkan tidak bisa menyentuhnya. Setelah mendengar itu, Kanata segera menghubungi Utakata dan mengetahui bahwa Toka saat ini sedang bersama Tendo Harima. Di sini, Itsuki berpikir bahwa Kurono perlu waktu untuk tiba di Fukuoka dari Tokyo dan para ksatria penyihir di daerah terdekat hanya akan dibantai secara sepihak, tapi ada satu orang yang mungkin setidaknya bisa menahan Tendo Harima. Itsuki kemudian menghubungi Direktur Akademi Bukyoku dan meminta siswa tertentu yang perlu dia hubungi sesegera mungkin. Rakudai Kishi no Cavalry volume 17 chapter 4 dengan judul, Kekuatan yang Diberkati. Cerita dimulai di kuburan orang tua Toka, di mana Toka yang menyerang dengan menggunakan Raikiri ke arah Tendo Harima, tetapi orang tua itu menghentikan serangan Toka dengan mudah dengan perangkatnya yang sudah dimanifestasikan yaitu Ame no Murakumo. Orang tua itu juga memperkenalkan dirinya sebagai pendiri Tendo Usu, yang dijuluki The Great Flame Tendo Harima. Perangkatnya terlihat seperti pedang perunggu berkarat tetapi kekuatan sihir yang dia tuangkan ke dalamnya sangat besar. Toka sampai melompat mundur dikarenakan dia belum pernah menghadapi seseorang dengan tingkat sihir sebesar itu dan juga sangat berbahaya berada dekat dengan lawan tanpa mengetahui banyak tentangnya. Selain itu, Toka juga telah mendengar tentang Tendo Usu, yaitu kelompok yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal yang terjadi jauh sebelum dia lahir. Toka tidak ingat pernah melihat nama Tendo dalam catatan kejadian yang mungkin karena keberadaannya disembunyikan. Toka kemudian bertanya kepada Tendo apakah Tendo menipunya dan yang lainnya di rumah Wakaba. Mendengar itu, Tendo lalu meminta maaf karena merahasiakan identitasnya. Tendo lalu berkata bahwa dia perlu mengetahui alasan mengapa Tuhan melepaskannya lagi di dunia ini. Tetapi setelah berbicara dengan Toka, Tendo yakin bahwa dia layak mendapatkan cobaan dari Tuhan. Di sini, Toka tidak mengerti apa yang dikatakan Tendo tapi Tendo berkata bahwa Toka akan segera mengerti.
Tendou kemudian mengangkat pedangnya ke arah langit dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya hijau yang melewati ujung pedangnya. Pilar cahaya yang diluncurkan ke langit menyebabkan awan berkumpul dan menjadi awan petir besar yang menggelapkan langit. Melihat itu, Toka dapat mengetahui jumlah kekuatan di awan hitam mungkin 1 juta kali lipat dari kekuatan Raikiri, dan bahkan jumlah kekuatan Stella mungkin tidak sebanding. Meski begitu, Toka tidak goyah karena jika Tendou juga menggunakan petir, maka mereka hanya akan saling membatalkan kemampuan satu sama lain. Toka percaya kemenangan akan ditentukan oleh keterampilan mereka dalam menggunakan senjata mereka dan Toka harus lebih unggul di area itu mengingat tubuh Tendou yang terlihat hampir seperti kerangka. Tendou kemudian mengatakan bahwa tujuan kekuatannya bukanlah Toka dan itu menyakitkan baginya bahwa dia mungkin harus membunuh anak-anak di rumah Wakaba yang selama ini telah baik kepadanya. Tendou percaya bahwa cobaan seperti itu diperlukan karena jika Toka berhasil berdiri lagi setelah kehilangan keluarganya saat ini, maka Toka akan menerima berkat Tuhan. Toka lalu menjawab bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi, tetapi Tendou mengatakan kepada Toka bahwa tidak mungkin bagi Toka untuk menghentikannya saat ini. Mendengar itu, Toka kesal dan menggunakan kemampuannya yang bernama Shipu Jinrai untuk meningkatkan kekuatan ototnya dan bergerak cepat menuju titik buta dari Tendou. Pada posisi itu Toka lalu melepaskan Raikiri, dan terlihat pedangnya melewati tubuh Tendou. Namun, tidak ada darah yang tumpah dari tubuh Tendou bahkan setelah Toka melepaskan Raikiri beberapa kali lagi. Dikatakan, dalam serangan beruntun Toka tersebut, Toka tidak merasakan adanya perasaan memotong daging sehingga Toka hanya dapat menyimpulkan bahwa serangannya tidak mengenai Tendou. Di sini, Toka tidak mengerti mengapa, dan Tendou menjawab bahwa Toka tidak bisa menyentuhnya karena ada terlalu banyak perbedaan dalam tahap keberadaan antara dirinya yang telah menerima berkah, dan Toka yang hanya manusia. Berkah yang Tendou bicarakan di sini adalah ketika jiwa dan tubuh seorang Blazer sudah melampaui wilayah manusia setelah melampaui batas egonya. Tendou lalu lebih lanjut menjelaskan bahwa kekuatan sihir seorang Blazer sering dibandingkan dengan nasib mereka dan dikatakan bahwa jumlah maksimum kekuatan sihir yang mereka miliki ditentukan saat lahir. Tapi jarang ada Blazer yang melewati batas mereka dan keluar dari takdir mereka atau melangkah ke wilayah non-manusia. Mendengar itu, pada awalnya Toka menganggap penjelasan Tendou itu konyol. Tapi, Toka kemudian mengingat pertandingan final Festival Seni Pedang 7 Bintang di mana Iki dapat terus menggunakan itu Rasetsu, meskipun batas waktu dari penggunaan itu Sura telah berlalu. Jadi, Toka berpikir bahwa satu-satunya cara baginya untuk menghentikan Tendou adalah dengan masuk ke wilayah non-manusia itu sendiri. Dengan kata lain, Toka harus menjadi seorang desperado. Di sisi lain, terlihat Tendou kemudian melepaskan lebih banyak kekuatan sihir dari seluruh tubuhnya dan mengirimkannya ke langit melalui pedangnya. Setelah itu, Tendou menggunakan kemampuannya lalu berkata, Tensei Houten Banrai, atau Sky Disaster, Sky Crushing Heavy Thunder. Terlihat, awan petir yang menerima kekuatan sihir dari Tendou kemudian melepaskan banyak sambaran petir. Akan tetapi, bukannya mengenai kuburan di sekitar mereka, petir-petir tersebut malah menyambar gunung dan kota di sekitarnya. Setiap kali petir menyambar, ledakan terjadi dan area yang disambar dilalap api, termasuk area pemukiman tempat rumah Wakaba berada. Melihat hal tersebut, Toka berteriak pada Tendou untuk berhenti dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, Toka terlihat mati-matian mencoba untuk menghentikan Tendou dengan menyerangnya berkali-kali. Namun, tidak peduli bagaimana Toka menyerang atau bagian tubuh mana yang Toka serang, pedang Toka terus melewati tubuh Tendou ratusan kali tanpa mengenainya sedikitpun. Kelelahan dan imajinasi mengerikan yang Toka miliki ketika mendengar banyak orang di kota berteriak menyebabkan Toka berlutut di kaki Tendou. Tidak ada lagi yang bisa Toka lakukan selain memohon agar Tendou berhenti. Tendou kemudian menekuk lututnya untuk memeluk Toka dan mengatakan bahwa dia mengerti rasa sakit yang Toka rasakan. Tapi dia juga percaya bahwa Toka bisa mengatasi cobaan ini dan menyelamatkan semua orang. Di sini, Toka menyadari bahwa berbicara dengan Tendou tidak berguna dan tidak ada yang bisa dia lakukan dengan tangannya sementara badai terus membakar kota. Toka lalu berhenti melawan dan memohon seseorang untuk menyelamatkan semua orang sambil meneteskan air mata. Dan benar saja, Utakata kemudian tiba-tiba muncul di pintu masuk pemakaman dan memanggil Toka. Melihat kedatangan Utakata menyebabkan Tendou mengarahkan pedangnya ke arah Utakata dan memberitahu Toka untuk lebih membencinya sehingga Toka bisa mengatasi cobaan ini.
Tendou lalu mengeluarkan kemampuannya lagi dengan berkata, Kasai, Bansu Kaijin, atau Fire Disaster, All into Ashes. Nyala api besar kemudian menyembur keluar dari pedang milik Tendou dan menuju pintu masuk pemakaman tempat Utakata berdiri. Namun, Utakata terlihat baik-baik saja meskipun segala sesuatu di sekitar pintu masuk pemakaman sedang terbakar. Diketahui, hal itu bisa terjadi dikarenakan Moroboshi yang juga ada di sana dengan memegang tombaknya yang terbungkus cahaya kemasan. Diketahui, Itsuki sebelumnya telah menghubungi Moroboshi dan Byakuya Jougasaki dan mereka berdua setuju untuk membantu situasi di Fukuoka. Mereka menggunakan kemampuan teleportasi Jougasaki untuk mencapai Fukuoka dari Osaka dalam waktu 5 menit dan kemudian bergabung dengan Kanata dalam membantu evakuasi warga setempat. Setelah itu Moroboshi pergi bersama Utakata untuk mencari Toka dan sampai di kuburan. Moroboshi lalu memberitahu Toka bahwa semua orang aman dan setelah mendengar itu, Toka jatuh ke tanah karena kelelahan. Melihat keadaan Toka, Moroboshi kemudian bergegas menuju ke arah Tendou dan memberitahu Utakata untuk mengeluarkan Toka dari sini ketika dia memiliki kesempatan. Di sisi lain, Tendou tidak berdiam saja dan melepaskan banyak kilat dari awan petir untuk mencegat Moroboshi tetapi semuanya meleset. Diketahui, Tendou salah membaca posisi Moroboshi karena Moroboshi menggunakan gerak kaki yang mirip dengan Shinkiro milik Kiki. Moroboshi lalu mendaratkan tusukan dari tombaknya pada Tendou yang membuatnya mundur dan pada saat itu Utakata berhasil meraih Toka. Tendou menjadi kesal dan meluncurkan lebih banyak serangan petir tetapi semua itu menghilang dalam sekejap setelah Moroboshi menepisnya dengan perangkat berbentuk tombaknya yaitu Tora Ao. Melihat apa yang dilakukan Moroboshi, Tendou menyadari bahwa kemampuan Moroboshi dapat menghancurkan kekuatan sihir. Diketahui, informasi tentang Tendou yang diterima Moroboshi dari Itsuki mengatakan bahwa Tendou memiliki kemampuan untuk memanipulasi bencana, dan Tendou adalah seorang blazer yang telah mengalami kebangkitan berlebihan atau bisa dikatakan bahwa Tendou adalah seorang desperado. Dikatakan, tubuh Tendou bukan lagi manusia dan memiliki pertahanan yang kuat seperti perangkat sehingga metode biasa tidak dapat melukainya. Selain itu, Tendou juga memanfaatkan kemampuannya untuk mengubah tubuhnya menjadi seperti awan untuk menangkal serangan. Namun, seni mulia Tiger Bite milik Moroboshi efektif dan Moroboshi adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat melukai Tendou. Itulah sebabnya Itsuki memilih untuk mengirimnya. Akan tetapi, di sini Tendou setuju bahwa kemampuan Moroboshi memang dapat membunuhnya tetapi, hanya jika tombak itu berhasil mengenai dirinya. Setelah itu, Tendou kemudian menusukkan pedangnya ke tanah dan mengeluarkan kemampuannya lalu berkata, Fusai, Kokuryu Toguro, atau Wind Disaster, Black Dragon's Coil. Dan bila dilokalisasikan itu artinya, bencana angin, gulungan naga hitam. Kemudian, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berwarna, pusaran badai hitam terlihat mengelilingi Tendou yang membuat Moroboshi sulit untuk mendaratkan sebuah tusukan padanya. Dikatakan, kekuatan tornado hitam milik Tendou ini bahkan jauh melampaui kekuatan Ouma Kurogane, tapi Moroboshi tidak goyah karena tornado hitam tersebut diciptakan oleh sihir. Setelah itu, tombak Moroboshi kemudian dilapisi dengan kemampuannya yang dapat meniadakan kemampuan lawannya yaitu Tiger Bite. Moroboshi lalu menusukkan tombaknya ke dalam tornado. Di sini, Moroboshi seharusnya bisa mencapai Tendou dengan bergegas masuk melalui lubang tanpa angin yang diciptakan oleh Tiger Bite miliknya. Namun, batu nisan yang terperangkap di dalam tornado mengenai Moroboshi dan tubuhnya berguling ke arah pintu masuk pemakaman. Terlihat, banyak puing-puing dengan ukuran yang berbeda bergerak dengan kecepatan luar biasa di dalam tornado sehingga mustahil bagi Moroboshi untuk menerobos badai tersebut. Kemudian, sementara Moroboshi yang mulai bangkit kembali, awan hitam, Houten Banrai, milik Tendou kembali melepaskan serangan petir. Petir itu terus menyambar Moroboshi berkali-kali tapi dia mampu melindungi dirinya sendiri dengan Tiger Bite, yang terus-menerus menghancurkan setiap petir yang datang. Meskipun sudah melepaskan begitu banyak kekuatan sihir, Tendou terlihat tidak menunjukkan tanda-tanda akan kehabisan kekuatan. Moroboshi yang melihat itu berkata bahwa dia tidak pernah mendengar tentang Desperados sampai dia diberitahu oleh Liga tetapi dia yakin bahwa Tendou memiliki jumlah sihir yang tidak manusiawi dan merupakan bencana berbentuk manusia. Moroboshi kemudian meningkatkan kekuatan Tiger Bite miliknya dan melemparkan tombaknya ke langit. Hal ini menyebabkan langit di area di sekitar kuburan menjadi bersih dari petir dan Moroboshi mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri bersama Toka dan Utakata. Sementara itu,
Tendou yang melihat apa yang dilakukan Moroboshi merasa senang karena ada anak muda yang bisa melakukan tindakan yang pantas dan Tendou pikir dia harus memberi mereka cobaan Tuhan. Tendou kemudian mengaktifkan kemampuannya lagi dan berkata, Shinsai, Hoshinari atau Quick Disaster, Star Shrinking. Dan jika dilokalisasikan berarti, bencana gempa, dering bintang. Itu adalah seni mulia milik Tendou di mana kemampuannya tersebut dapat menciptakan gempa yang dikatakan sebagai bencana terbesar di bumi. Tidak sampai di situ, setelah Tendou menuangkan kekuatan sihir ke dalam perangkatnya yaitu Ame no Murakumo, getaran yang awalnya biasa saja berangsur-angsur menjadi lebih besar dan terbentuk di gunung di sekitarnya. Gunung itu kemudian runtuh menjadi tanah longsor yang menghancurkan dan menghanyutkan semua yang ada di daerah itu termasuk hutan yang terbakar, daerah pemukiman dataran tinggi, dan ksatria pelajar yang baru saja melarikan diri dari Tendou. Getaran juga menyebar ke kota terdekat, dengan tanah yang naik turun dan bangunan runtuh satu demi satu. Petir juga terus menyambar, menciptakan kebakaran dan ledakan di mana-mana. Dan hanya dalam 1 jam, seluruh kota Fukuoka pun runtuh. Beberapa waktu kemudian, Toka terbangun di ranjang rumah sakit dengan Kanata yang menyapanya. Kanata mengatakan semua orang dari rumah Wakaba aman berkat Liga yang memobilisasi evakuasi dengan cepat, dan Touka pun lega mendengarnya. Diketahui, Utakata dalam keadaan koma karena dia terjebak dalam tanah longsor dan Utakata juga menggunakan kemampuannya untuk memastikan Toka adalah orang yang tidak terluka. Kanata kemudian menjelaskan bahwa sudah 5 hari berlalu dan sejak itu seluruh Fukuoka dan Saga, bagian dari prefektur Oita, Nagasaki dan Kumamoto telah dihancurkan oleh petir, hujan, dan gempa bumi. Semua warga di sana dievakuasi ke Kyushu Selatan dan Toka saat ini berada di rumah sakit universitas di kota Miyazaki. Bencana telah mereda untuk saat ini tetapi hanya masalah waktu untuk ekspansi kedua karena Tendou belum tertangkap. Kurono telah bergegas ke daerah itu tetapi kerusakannya sudah terlalu besar sehingga evakuasi harus diprioritaskan. Kanata tidak menyangka Tendou akan melakukan hal yang mengerikan seperti itu tetapi Toka mengerti bahwa Tendou hanya percaya bahwa dia memberikan berkat Tuhan. Kemudian, tiba-tiba ada siaran suara yang meminta semua ksatria penyihir peringkat B ke atas termasuk ksatria pelajar yang terlibat dalam operasi penyelamatan untuk berkumpul dalam pertemuan strategi untuk menangkap Tendou. Toka dan Kanata kemudian menuju ruang konferensi di rumah sakit dan terdapat hampir 20 ksatria telah berkumpul. Moroboshi adalah salah satunya dan Toka segera berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dikatakan, kebanyakan blazer yang datang ke Kyushu berasal dari Jepang Barat dan jumlah blazer peringkat B di seluruh Jepang bahkan tidak mencapai 100. Hanya beberapa elit termasuk Yuzu Kaida yang berkumpul di ruangan. Kurono yang merupakan blazer peringkat A kemudian memasuki ruangan dan memulai rapat strategi untuk menaklukkan Tendou Harima. Kemudian, Kurono yang memimpin operasi memberitahu semua orang di ruangan bahwa Tendou telah menghentikan aktivitasnya karena kelelahan tetapi hanya masalah waktu sampai dia melanjutkan dan menghancurkan Kyushu Selatan. Semua orang di ruangan itu setuju bahwa mereka perlu menyerang Tendou sebelum itu. Diketahui, sebelumnya mereka telah diberitahu bahwa Tendou adalah blazer spesial yang telah mengalami kebangkitan berlebihan, dan Kaida meminta Kurono untuk menjelaskannya karena bahkan seorang veteran elit seperti dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Awalnya informasi ini hanya diungkapkan kepada mereka yang telah mencapai Brute Soul atau Awakening, tetapi Liga telah memberikan izin untuk mengungkapkannya karena ini darurat. Kurono lalu menjelaskan kepada semua orang tentang Desperados, yang merupakan eksistensi langka yang dapat meningkatkan batas atas kekuatan sihir mereka setelah mencapai Brute Soul atau Awakening, dan memiliki karakteristik khusus yang disebut Attraction Force, yang memungkinkan mereka untuk sangat mempengaruhi sebab akibat dan menjadi sangat sulit untuk dikalahkan. Tidak sampai di situ, ketika blazer mencapai Excessive Awakening atau kebangkitan berlebihan, mereka akan kehilangan rasionalitas mereka sebagai manusia dan menjadi monster. Dari sudut pandang Liga itu adalah iblis, yang ada di seluruh dunia sejak zaman kuno, tapi sebenarnya itu adalah blazer yang kehilangan kemanusiaannya. Kurono menambahkan bahwa mencapai Brute Soul atau Awakening, hanya dapat dilakukan dengan mengerahkan segala upaya yang mungkin dan memiliki ego yang kuat untuk maju tanpa menyerah bahkan ketika menghadapi batas potensi yang dapat dicapai seperti yang dilakukan Ikki Kurogane selama pertandingan final Seven Star Sword Art Festival. Dikatakan, alasan Liga merahasiakan semua ini adalah karena mereka takut banyak blazer akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal untuk mengatasi batasan mereka.
Jika menggunakan cara hidup Ikki Kurogane sebagai contoh, semua orang yang mengenal Ikki pasti mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Kurono juga menginformasikan bahwa semua informasi ini secara khusus diungkapkan di bawah wewenang Itsuki kepada Blazer peringkat B ke atas yang berpartisipasi dalam operasi ini dan tidak boleh dibocorkan. Setelah itu, semua orang kemudian mulai mendiskusikan strategi untuk mengalahkan Tendou. Kurono mengatakan bahwa tubuh Tendou tidak lagi berbentuk fisik melainkan terbentuk dari kumpulan kekuatan sihirnya dikarenakan kebangkitan yang berlebihan sehingga tubuh Tendou menjadi sekuat perangkatnya. Selain itu, tubuh Tendou juga bisa berubah menjadi kabut untuk menghindari serangan fisik. Tidak seperti seni mulia Kiriko Yakushi dan Shizuku Kurogane yang mencampur komponen tubuh mereka ke dalam kabut, tubuh Tendou adalah tubuh roh yang lengkap sehingga kerusakan dari perubahan kimia seperti panas tidak dapat diharapkan. Baik serangan fisik maupun sihir tidak efektif melawan Tendou, tetapi ada kemungkinan untuk mengalahkan Tendou, dan itu adalah kemampuan yang bernama World Crisis, milik Kurono yang dapat menghancurkan ruang waktu koordinat keberadaan Tendou atau dengan Tiger Bite, milik Moroboshi yang dapat langsung menyerang langsung tubuh asli Tendou. Oleh karena itu, strateginya adalah Blazer lain akan mengalihkan perhatian Tendou dan membuat celah bagi Kurono dan Moroboshi untuk menghabisinya. Mengalihkan perhatiannya harus dimungkinkan karena Tendou akan waspada terhadap kemampuan yang mirip dengan Moroboshi. Selain itu, Tendou yang buta hanya mengandalkan pendengarannya, sehingga menyerang dengan banyak orang akan mengurangi akurasinya. Diketahui, Moroboshi tidak dapat menyerang Tendou sebelumnya karena dia lebih fokus pada pertahanan tetapi Moroboshi dapat fokus menyerang jika semua orang menjaga pertahanan untuknya. Kurono juga akan menggunakan clock up pada semua orang untuk mempermudahnya. Di sisi lain, meski mampu berperan aktif di garis depan, Kiriko diminta untuk tetap tinggal dan terus merawat yang terluka karena dia lebih baik sebagai dokter. Pertemuan lalu berakhir dengan Kurono yang menyatakan bahwa operasi akan dimulai saat fajar dan semua orang harus beristirahat sampai saat itu. Kemudian, setelah pertemuan itu, Kurono berbicara dengan Toka yang meminta maaf atas bencana yang terjadi sekarang karena Toka merasa bahwa dia dan yang lainnya telah melindungi Tendou. Kurono lalu meyakinkan Toka bahwa, sebenarnya berkat Toka dan yang lainnya, Liga dapat menemukan keberadaan Tendou. Toka kemudian mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti sekarang bahwa berkah yang dibicarakan Tendou sebenarnya adalah Brute Soul atau Awakening, dan diketahui bahwa Tendou memaksa Toka dan yang lainnya untuk mencapai hal itu. Hal inilah yang mungkin menjadi motif dari apa yang Tendou lakukan selama insiden pendudukan Hotel Teito. Memang benar bahwa Brute Soul atau Awakening dapat dicapai ketika seseorang menghadapi krisis dalam hidup dengan perasaan putus asa dan kemudian ego atau kepercayaan diri mereka sebagian besar akan berubah dengan cepat. Akan tetapi, karena hal itu dicapai tanpa tekad dari orang itu sendiri, sebagian besar malah akan melukai semangat mereka. Dikatakan, orang yang mencapai Brute Soul atau Awakening dengan cara ini hanya akan meningkatkan kekuatan mereka secara tidak normal dan terus menjalani hidup mereka dengan cara yang menyimpang, seperti yang terjadi pada Iris Askarit dan mungkin Orgaule. Dan juga, cara ini akan membuat seorang Blazer mencapai kebangkitan berlebihan dengan lebih mudah. Sampai di sini teman-teman pasti berpikir bahwa cara ini lebih baik dan lebih cepat untuk menjadi seorang Desperado dan menjadi yang terkuat. Akan tetapi, sebenarnya seorang Blazer yang telah mengalami kebangkitan dan mencapai tingkat Desperado tidak boleh mencapai kebangkitan yang berlebihan, karena hal itu dapat membuat seorang Blazer kehilangan kemanusiaannya. Pihak Liga bahkan menjulukinya sebagai iblis karena kekuatannya yang sangat merusak dan tidak pandang bulu. Di sini, Kurono percaya bahwa hal seperti itu bukanlah kekuatan dan Tendou harus dihentikan. Diketahui, Tendou berhasil ditangkap sebelumnya dengan kerjasama dari Ryouma Kurogane yang merupakan pengguna air terkuat dalam sejarah Jepang dan juga seorang Desperado. Akan tetapi, kali ini semua Desperados Jepang berada di luar negeri, dan mencoba menangkap Tendou saat ini hanya akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan sehingga perintah dari cabang Liga Jepang adalah Tendou harus ditundukkan terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Sementara itu, saat Toka hendak pergi, dia hanya berteriak dan kemudian tiba-tiba pingsan. Bibirnya gemetar, pakaiannya basah oleh keringat dan napasnya sangat cepat dan dangkal. Melihat itu, Kurono tahu apa yang menyebabkan hal ini saat memberitahu Kiriko untuk pergi dan merawat Toka. Setelah itu, Toka menemukan dirinya di sebuah bukit tandus di bawah langit berawan gelap yang membingungkannya karena dia baru saja berbicara dengan Kurono di sebuah ruangan.
Dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar berwarna, Toka terlihat benar-benar telanjang dengan dirantai dan sedang berada di salib penyaliban. Rantai itu sangat kuat sehingga Toka yang bahkan merupakan seorang blazer tidak bisa melonggarkan pengekangannya. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul dan masing-masing memiliki wajah yang sama dengan Tendou. Mereka mendekati Toka sambil membawa Ame no Murakumo di tangan mereka dan kemudian menusuk Toka di berbagai bagian tubuhnya. Pada saat kesakitan itu, Toka tiba-tiba terbangun di kamar rumah sakit sebelumnya. Toka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi. Kurono yang melihat reaksi Toka percaya bahwa apa yang dilihat Toka barusan adalah kematiannya sendiri. Dikatakan, Tendou dapat dengan kuat mempengaruhi sebab dan akibat sebagai seorang desperado, dan Toka telah merasakan nasib kematian yang tidak dapat dihindari. Rantai dalam mimpi mewakili batas potensinya yang diuji oleh ancaman dari Tendou. Untuk saat ini hal itu masih sebuah mimpi. Tapi, kematian, yang tak terhindarkan itu akan menjadi nyata jika Toka melawan Tendou lagi. Ketakutan yang membara di hati Toka tidak bisa diatasi dengan mudah. Karena itu, Kurono melarang Toka berpartisipasi dalam operasi tersebut. Kemudian, tiba-tiba suara alarm besar terdengar, yang merupakan peringatan darurat nasional yang mendorong semua ksatria di Jepang bersiap-siap untuk pertempuran segera. Kurono kemudian menerima panggilan telepon dari Itsuki yang mengatakan kepadanya bahwa operasi untuk menghadapi Tendou di Kyushu telah dibatalkan. Hal itu dikarenakan di Samudra Pasifik, tepatnya 200 mil laut dari zona ekonomi eksklusif Jepang, armada Pasifik AS telah muncul dengan menunjukkan permusuhan yang jelas. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka dan dislike aja kalau enggak suka enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.